Bangunan bersejarah yang ada pada saat ini itu adalah bangunan yang menjadi identitas kita. Suka, tidak suka dengan apa yang pernah terjadi di kota ini atau di bangunan itu adalah sejarah. Kita tidak bisa memilih apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa memilih di mana kita berada. Artinya kalau bangunan-bangunan ini hilang, maka nggak ada lagi bukti ya untuk kota Medan disebut sebagai Paris van Sumatera. Kota Medan terbentuk dari aktivitas ekonomi yang membangun peradaban. Kejayaan perkebunan tembakau Delhi pada abad 19 hingga awal abad 20 menjadi salah satu faktor melejitnya perkembangan kota Medan hingga menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian. Seiring berjalannya waktu, kota Medan dipenuhi bangunan-bangunan fasilitas pendukung pada saat itu dan sempat dijuluki Paris van Sumatera. Perkenalkan, nama saya M. Ajis Rizky Lubis. Saya dari program studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Kebudayaan Universitas Sumatera Utara. Ya, kemunculan kota Medan ya sebagai satu kota ini tidak terlepas dari akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah Sumatera Timur. Dan kota Medan sendiri merupakan salah satu dari beberapa kota yang kemudian muncul dari adanya ekspansi perkebunan di Sumatera Timur ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kota Medan yang awalnya itu tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan juga tidak dikenal oleh masyarakat luas, karena sebelum kota Medan muncul di Sumatera Timur, terutama di wilayah Delhi, itu dikenal kota pelabuhan, yakni wilayah Labuhan Delhi. Nah, namun karena semakin berkembangnya perkebunan di wilayah-wilayah yang ada di Sumatera Timur, khususnya di wilayah Delhi, kemudian Sultan Delhi memindahkan pusat ibu kota ke wilayah Maimun yang sekarang. Dan seiring dengan perpindahan tersebut, Netzer dan juga residen Sumatera Timur pada saat itu yang dijabat oleh J.T. Kramer itu ikut memindahkan ibu kota residen dari wilayah Bengkalis sebelumnya ke wilayah Delhi ataupun yang sekarang berpusat di pemerintahan provinsi sekarang. Nah, secara perlahan ketika kedua ibu kota, baik itu ibu kota pemerintahan kolonial maupun pemerintahan Swapraja ini dipindahkan, Medan kemudian tumbuh selain sebagai pusat perekonomian juga sebagai pusat pemerintahan. Memang dalam ciri-ciri pertumbuhan kota, salah satu alasan mengapa kota Medan kemudian muncul dan besar seperti sekarang ini, itu dikarenakan selain dia pusat pemerintahan, dia juga pusat perekonomian. Nah, kemudian banyak tuan-tuan kebun dan juga para investor asing turut membangun kota Medan, terutama di wilayah pusat pemerintahan kolonial. Mereka membangun kantor-kantor
baik itu kantor-kantor perkebunan, kantor-kantor percetakan, dan juga swalayan-swalayan yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga aktivitas sosial masyarakat pada saat itu. Saya Edi Saputra, salah seorang relawan juga dan membantu pengurus di Beranda Warisan Sumatera. Saya punya latar belakang itu arsitek. Itu sudah pasti karena sebuah kota itu punya punya satu kebutuhan, punya sebuah persyaratan untuk dikatakan sebuah kota. Salah satunya adalah ada pemerintahan yang terstruktur. Pada waktu itu Medan itu dipimpin oleh dua, yaitu Kesultanan Delhi dan pemerintah Hindia Belanda. Jadi ada dua pemerintah dalam sebuah kota mengatur kota ini. Nah, bangunan-bangunan lama ini saya tidak katakan ini, kita bisa katakan bangunan ini sebagai bangunan yang lama, karena mereka ini bangunan-bangunan yang sebenarnya dibangun untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Mereka bangun sebuah bangunan itu bukan untuk katakan 5 tahun saja, tapi mereka bangun itu untuk satu perencanaan yang jauh di masa depan. Karena kota Medan ini adalah kota yang menghasilkan pendapatan besar bagi mereka dari perkebunan. Jadi kalau mereka mau membangun infrastruktur seperti bangunan, seperti sebuah kawasan, itu mereka pasti membangun dengan semaksimalnya untuk planning yang sangat jauh ke depan. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa bukti kota Medan ini sudah maju? Benar, kota Medan ini dari awal itu dibuat sebagai sebuah kota yang sangat maju. Bahkan ada sebuah istilah yang mengatakan Medan ini adalah Paris van Sumatera. Jadi bayangkan, orang pada waktu itu sudah menyebut Medan sebagai kota Parisnya dari Pulau Sumatera. Tentu iya, bangunan-bangunan ini memang membuktikan bahwa kota Medan sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi salah satu bukti bahwa kota Medan adalah kota yang sangat maju dan sangat-sangat ingin dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga kota Medan itu mendapatkan julukan Paris van Sumatera. Di wilayah kolonial Hindia Belanda hanya ada 2 kota yang memiliki julukan kota Paris. Yang pertama ada Paris van Java dan yang kedua adalah Paris van Sumatera. Hal ini membuktikan bahwa kota Medan itu juga dibangun mengikuti bentuk-bentuk kota modern yang ada di Eropa. Sehingga tak hayal bahwa kota Medan memiliki gedung-gedung yang sangat luar biasa indah. Indah dalam konteks tidak selalu gedung pencakar langit, tapi dari sisi arsitektur dia memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jadi kota Medan itu menunjukkan bahwa kota itu memang sudah kota yang maju. Nah, apakah itu bisa menunjukkan bahwa masyarakatnya sudah maju? Benar, masyarakatnya sudah maju karena seluruh masyarakatnya itu punya pengaturannya masing-masing. Seperti masyarakat dari Eropa itu dikendalikan pemerintah Hindia Belanda. Mereka punya kawasannya sendiri. Kemudian masyarakat Melayu dan Delhi itu juga punya kawasannya sendiri. Nah, berbeda dengan kota-kota di Jawa yang harus ditaklukkan melalui perang, itu dipisahkan, sengaja dipisahkan. Ini kawasan orang Eropa, ini kawasan orang setempat, pribumi, ini kawasan orang Tionghoa. Tapi kalau di Medan, itu tidak ada seperti itu. Memang secara wilayah itu nampak kafling-kaflingnya, tapi itu sangat organik. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakatnya pun sudah maju. Kita bisa lihat dari arsip-arsip dokumentasi lama, bahwa pada waktu itu masyarakatnya itu sudah
penampilannya sudah oke, secara pakaian, secara kegiatan dagang, itu sudah maju. Bangunan-bangunan bersejarah menjadi ikon kota Medan yang selalu menarik untuk dikulik. Perpaduan budaya yang beragam dapat dinikmati pada setiap sisi bangunannya. Seperti Istana Maimun, Masjid Raya, hingga gedung kantor pos Medan. Oke, untuk Medan tuh kita paling menonjol itu kita bisa lihat dari peninggalan Kesultanan Delhi yang ada sampai saat ini, yaitu Istana Maimun. Istana Maimun itu dibangun pada tahun 1888, selesai dalam 3 tahun 1891. Kita bisa lihat itu dibangun oleh arsiteknya Theodor van Aert, arsitek yang juga menangani Candi Borobudur di Jawa. Jadi, arsitek Theodor van Aert ini membangun sebuah istana bagi Kesultanan Delhi dengan memadukan budaya yang berbeda. Ada budaya Melayu yang sangat menonjol dari warnanya, dari ornamennya, kemudian dari tipologi bangunannya, tetap panggung. Kita bisa lihat itu rumahnya panggung, kemudian atapnya juga atap tropis, di mana kalau hujan itu memang hujan itu harus dialirkan secara rumah-rumah tropis. Nah, kemudian juga ada budaya Eropa, karena Theodor van Aert ini orang Eropa. Dari mana kita lihat? Lantainya marmer. Kemudian ada chandelier, ada lampu-lampu gantung. Kemudian ada budaya Timur Tengah. Nah, budaya Timur Tengah ini kita bisa lihat dari riasan, ornamen yang ada di dalam pintu jendelanya. Itu memadukan banyak budaya di sana. Selain itu kita juga punya Chong Afi, rumah Chong Afi. Itu rumah yang secara umum memang rumah permukiman di Tiongkok, tapi juga di dalamnya itu ornamen, ada Melayunya, karena Chong Afi ini hubungan dengan Kesultanan Delhi itu sangat baik. Dia bisa berhasil di tanah Delhi ini juga karena peran dari ada Kesultanan Delhi, sehingga dia sangat menghargai, dia mengayomi budaya Melayu dalam rumahnya, kemudian ada budaya Eropa juga. Jadi banyak bangunan bersejarah di kota Medan ini merupakan perpaduan budaya. Untuk bangunan sendiri yang paling menarik ya untuk dibahas, saya kira ada beberapa. Kalau saya lihat sih, saya pilih di situ ada gedung kantor wali kota. Kemudian saya pilih juga ada kantor pos dan satu lagi Istana Maimun. Karena ini merupakan perpaduan antara kultur setempat dan juga perpaduan dari kultur luar itu sendiri. Sehingga bangunan itu mendapatkan tes yang berbeda dari sudut pandang. Saya kira ketiga bangunan itu cocok dan layaklah dijadikan sebagai ikonnya ya kota Medan. Jadi di situ ada unsur tesnya, tes culture-nya, culture setempat. Kemudian ada juga bentuk yang diberikan sebagai bagian dari sentuhan barat terhadap gedung. Dalam ilmu arsitektur, setiap kita hendak merancang sebuah bangunan, kita memperhatikan yang pertama adalah lokasinya. Jadi ketika mereka datang dari daerah yang berempat musim ke daerah tropis di Indonesia, ketika mereka mencoba membangun sesuatu yang sama di negaranya ke negara kita, ada sebuah hal yang tidak nyaman. Maksudnya ketidaknyamanan ini secara termal. Makanya mereka arsitek-arsitek pada masa itu membangun bangunan itu memperhatikan kondisi iklim kita,
Sehingga rumah-rumah yang ada seperti Istana Maimun tadi, itu memang ciri khas tropis kita. Kalau mereka bangun itu dengan cara mereka bangun rumah di Eropa, itu nggak akan bertahan sampai saat ini. Karena cuaca itu akan merusak. Tapi kita bisa lihat bangunan-bangunan bersejarah di Kota Medan itu rata-rata umumnya bertahan. Kenapa? Karena ada hal-hal di setempat, hal-hal lokal yang mereka masukkan dalam perencanaan, dalam perancangan, sehingga membuat bangunan bersejarah itu tetap bertahan. Mempertahankan dan merawat bangunan bersejarah bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk melindunginya. Jika dilihat lebih jauh, bangunan peninggalan sejarah ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan kaidah pelestarian dan bermanfaat untuk mendorong keberlanjutan bangunan bersejarah. Manfaat bangunan-bangunan bersejarah ini ya, untuk dipertahankan itu salah satu manfaatnya adalah selain sebagai edukasi ya, yang menjadi bagian pertama dari proses pemanfaatan bangunan-bangunan bersejarah, yang paling penting adalah bagaimana caranya agar bangunan ini bisa lebih bermanfaat, sehingga tidak hanya terpaku dan terfokus pada objek edukasi saja, tapi bagaimana bangunan ini kemudian bisa lebih bermanfaat secara ekonomis dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan itu sendiri. Nah, tentunya ya ini menjadi manfaat-manfaat yang penting yang memang akan didapat ketika kita melestarikan, melindungi ataupun juga menyelamatkan bangunan-bangunan bersejarah ini, sehingga bangunan ini kemudian tidak hanya sekedar terselamatkan, kemudian diperbaiki, tetapi lebih dari itu agar manfaatnya bisa keluar dan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bangunan-bangunan tersebut seharusnya tidak salah dalam pengelolaan. Kalau salah dalam pengelolaan, maka yang terjadi manfaatnya tidak akan didapatkan dan hanya satu hal yang sia-sia dalam proses penyelamatan dan juga pemugaran bangunan-bangunan bersejarah ini. Karena kita sebagai manusia, kita itu adalah makhluk yang berbudaya. Salah satu bagian kebudayaan kita adalah menghuni, membangun. Nah, ketika kita membuat sesuatu, dalam hal ini hunian, itu menunjukkan bahwa kita itu sebuah makhluk yang mempunyai kebudayaan. Ketika kita membuat sesuatu itu, kita meletakkan suatu spirit. Jadi, bangunan-bangunan bersejarah itu adalah bangunan-bangunan yang memiliki spirit of place. Spirit of place ini apa? Spirit of place ini adalah sebuah jiwa dari identitas masyarakatnya. Mengapa harus dilindungi? Karena kalau kita tidak memiliki lagi bangunan itu, kita akan kehilangan identitas kita. Kita akan jadi bingung, disorientasi dengan kita ini apa? Kita ini siapa? Jadi, mengapa bangunan bersejarah itu penting? Karena di dalamnya ada spirit, ada jiwa yang membuat itu kita tahu bahwa kitalah di dalam bagian itu. Sejarah memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan manusia. Bangunan-bangunan peninggalan sejarah pun menjadi saksi perjalanan dari masa ke masa. Nilai yang terkandung dalam sebuah bangunan bersejarah tak dapat digantikan oleh apapun. Inilah yang menjadi semangat untuk mengingat dan melestarikan bangunan bersejarah
yang penuh kisah lama. Bangunan bersejarah yang ada pada saat ini itu adalah bangunan yang menjadi identitas kita. Suka, tidak suka dengan apa yang pernah terjadi di kota ini atau di bangunan itu adalah sejarah. Kita tidak bisa memilih apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa memilih di mana kita berada, kepada siapa kita harus berasal. Tapi bangunan-bangunan bersejarah itu meskipun itu menunjukkan sebuah perjalanan di mana kita pernah dimanfaatkan oleh orang asing, tetapi itulah akar kebudayaan kita, akar identitas kita. Kita sampai hari ini ada karena tidak luput dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Melalui bangunan bersejarah ini, apa yang kita inginkan? Kita melihat bahwa kita menghargai apa yang sudah terjadi, suka tidak suka. Melalui sejarah itu kita belajar, jangan mengulangi hal yang sama. Kalau itu baik, kita teruskan. Kalau itu tidak baik, kita ambil hikmahnya. Jadi bangunan bersejarah itu penting, bukan karena dia mengandung hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang tidak baik sekalipun kita membuat kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang bijak. Oke, harapan kita terhadap bangunan bersejarah adalah bahwa mereka itu tidak harus dibiarkan begitu saja. Kita ingin mereka hidup kembali. Hidup dengan cara bagaimana? Hidup dengan mereka kita alih fungsikan sebagai fungsi yang relevan pada saat ini. Kita memang tidak ingin menghancurkan seluruhnya. Kita bisa mempertahankan bagian-bagian yang utama, tapi kita juga mengakomodasi fungsi-fungsi yang baru. Jadi sebuah bangunan itu tetap hidup, menghasilkan kehidupannya sendiri. Karena kalau suatu hari nanti kita kehilangan benda-benda atau bangunan-bangunan bersejarah ini, kita sudah pasti akan kehilangan identitas kita. Dan kita tidak akan menemukan lagi identitas kita di tempat lain. Harapan saya sangat sederhana ya. Saya sangat berharap bahwa kalau misalnya melakukan pembangunan, maka janganlah melakukan pembangunan tersebut dengan mendahulukan penghancuran ataupun pemerataan bangunan-bangunan yang sudah ada. Setiap melakukan pembangunan, maka pembangunan tersebut harus seluruhnya baru. Harus bangunan baru. Tapi mudah-mudahan konsep itu bisa berbalik, ya, bahwa pembangunan juga bisa dilakukan ataupun bisa dimulai dari bangunan yang sudah ada, sehingga bangunan yang sudah ada dapat terselamatkan, ya, dapat terjaga, dapat dipugar, dan dapat dilestarikan. Nah, kemudian setelah itu kemudian dibangun, harapan selanjutnya adalah harus dikelola dengan tepat.